Kau terlihat cantik. Semoga Tuhan memberkatimu, Putri Joda. Perhiasan ini terlihat sesuai sekali pada dirimu. Kau cantik sekali. Sujamal yang memberikan perhiasan ini padaku. Setiap kali aku memakainya, maka biasanya semua orang memujiku. Karena perhiasan ini mencerminkan cintanya kepadaku. Setiap aku mengingatnya, maka wajahku jadi bercahaya. Ya Tuhan, Ada apa? antingku hilang. Aku tidak tahu di mana menjatuhkannya. Kenapa kau terlalu memikirkannya? Itu kan hanya anting. Kau pasti sudah menjatuhkannya di suatu tempat. Aku akan mencarinya. Kurasa ada di kamar ibuku. Aku ke kamar ibuku untuk menunjukkan perhiasanku. Tapi ibu tidak ada. Tapi aku yakin menjatuhkan antingku di sana. Akan kuambil dulu. Tunggu di sini. Aku saja Tidak, yang mengambilnya. Motibai. Kalau kau terlihat mencari-cari sesuatu di kamar ibu, mungkin nanti akan ada yang mencurigaimu. Biar aku saja yang mencarinya. Ini. Ambil juga kalung mutiara ini. Terima kasih Yang Mulia, tapi kenapa Yang Mulia memberikan kalung mahal dan gaun ini? Karena pekerjaanmu bagus sekali. Membawakan surat itu pada Joda dan Suryaban. Tapi aku hanya mengikuti perintahmu saja Yang Mulia. Sekarang pergilah dan buat persiapan untuk pernikahan. Kenapa kau memanggilku selarut ini, Putri Joda? Aku menerima surat. Ibu. Kenapa ibu harus melakukan hal seperti itu pada anak kandung ibu sendiri? Ibu melakukan ini demi kepentingan masa depanmu, Joda. Supaya kau terhindar dari masalah. Apa itu masalah yang sangat besar? Sampai ibu tidak peduli dengan reputasiku. Ini pertama kalinya, Bu. Aku tidak bisa bertatap muka dengan siapapun di negeri ini, Bu. Aku harus menghindari semua orang. Aku tidak tahu apa yang sudah dipikirkan oleh ayah dan juga kakak mengenai diriku. Ibu jawab aku, Bu. Tolong jawab aku, Bu. Pada ulang tahunmu yang ke-17, Sagunibai sudah... Joda akan menikah dengan seorang Mughal. Ibu langsung percaya ramalan Sagunibai. Sagunibai tidak tahu segalanya, Bu. Dia tidak bisa membaca masa depan. Kalau itu terjadi, Bu, maka aku akan bunuh diri sebelum hal itu jadi kenyataan. Aku adalah wanita Rajput. Dan seorang wanita Rajput pasti akan memilih mati daripada menikahi seorang Mughal, Ibu. Ibu harus percaya. Kalau saja Ibu memberitahuku hal ini sebelumnya, Ibu tidak perlu melakukan itu. Ibu tidak perlu khawatir seperti ini, Bu. Ibu takut, Joda.
Ibu takut sekali. Ibu tidak bisa menceritakan ini pada siapapun. Ibu hanya ingin menikahkanmu. Itu saja. Ibu tidak boleh percaya begitu saja pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan tidak boleh menceritakan ini pada siapapun. Ibu tidak merasa khawatir lagi. Sekarang ibu akan siapkan pernikahan yang sangat megah untukmu. Ibu yakin semua orang di Hindustan akan mengingat pernikahan ini. Banyak persiapannya. Masa depan Amer ada di persimpangan. Dan Putri Joda sangat membenci kaum Mughal. Tapi Sujamal siap kerjasama dengan kaum Mughal demi merebut Amer. Ada masalah apa, Sujamal? Kenapa kau datang kemari untuk menemuiku? Aku ingin melancarkan perang terhadap kaum Rajput, terutama Raja Barmal. Aku datang kemari untuk meminta bantuanmu, dan sebagai imbalan, aku janjikan setia padamu seumur hidup. Lagi pula aku seorang Rajput. Baiklah. Kami akan membantumu. Tapi sebelum itu, kau harus buktikan kesetiaanmu terhadapku. Baiklah. Sekarang buktikan kesetiaanmu. Jilatlah dasar sepatu. Ayo, jilat dasar sepatuku. Aku berjanji untuk setia padamu, bukan untuk menjadi budakmu. Seorang Rajput lebih baik mati daripada mengorbankan harga dirinya. Kalau orang Mughal menganggap ini sebagai kesetiaan, aku menyesal memilih orang yang salah untuk minta bantuan. Aku lebih baik bertempur sendirian. Tapi aku tidak akan menjadi budak siapapun. Tunggu. Itu bagus sekali, Sujamal. Kalau saja kau lakukan perintahku, maka kau tidak lebih dari sekedar penjilat. Kami tidak suka berteman dengan orang seperti itu. Harga dirimu pantas untuk dipuji. Kalau begitu, aku terima tawaran kerjasamamu. Kau akan menjadi kawan istimewa bagiku. Baiklah kalau begitu, aku akan memerintah Amer. Dan aku akan selalu setia, tentu tidak akan mengecewakan. Terutama pada Raja Jalaluddin. Bagus sekali. Dirikan tenda untuk Raja Sujamal, tepat di sebelah tendaku. Ini hadiahku untukmu, sebagai simbol persahabatan kita. Aku ingin persahabatan kita ini bisa mengubah masa depan dari kerajaan Rajput dan juga Mughal. Baik Amer maupun Putri Joda pantas dipuji. Kita akan menyerang Amer. Pada kesempatan pertama kita, kau akan gantikan Barmal sebagai seorang raja. Pestanya akan diadakan besok. Apa kau sudah membuat persiapan? Kau sudah mendekorasi tempatmu? Tidak, itu belum siap. Tapi kenapa kau senang sekali? Bayangkan mengadakan pesta ini saja sudah membuatku senang. Pesta sebesar ini tidak pernah diadakan di tempat manapun selain di sini. Apapun yang kau jual, Ratu Rukaya akan mendapatkan keuntungan paling besar. Dekorasi di tendanya membuat tenda lain tampak tidak menarik. Jangan patah semangat, Nadira. Saat itu, Yang Mulia juga memberikan sesuatu di tendamu. Dia membeli sesuatu dari tendaku. Tapi dia membeli semuanya dari tenda Rukaya Begum. Aku tidak mengerti apa yang istimewa darinya. Dia punya banyak keahlian. Mereka berdua berasal dari kalangan yang sama. Mereka memiliki pendahulu yang sama. Namanya Raja Babur. Yang kedua, dia itu sangat licik.
Yang ketiga, dia memiliki lebih banyak harta dan lebih kaya dari yang lainnya. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga. Kalau itu tidak benar, Yang Mulia tidak akan datang ke kamar tidurku. Jangan pikirkan perkataan mereka. Mereka itu cemburu padamu. Betapapun kerasnya mereka mencoba, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Kita akan mendekorasi tenda kita dengan bagus, hingga tenda kita akan jadi yang terbaik di perayaan ini. Untuk kali ini, kita tidak akan mendekorasi tenda kita. Benarkah? Iya. Yang Mulia, kalau kita tidak mendekorasi tenda kita sama sekali, Yang Mulia mungkin akan lebih tertarik pada istrinya yang lain. Kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Maka tunggulah besok. Dan lihat tenda mana yang akan dikunjungi oleh Yang Mulia. Ayo silakan, silakan Nyonya. Ayo silakan lewat sini Nyonya. Perayaan Agra ini mencerminkan cara pemikiran Jalal yang pintar. Ini adalah perayaan yang diadakan wanita dan untuk wanita. Ada tenda untuk semuanya. Peralatan yang digunakan di dapur, bindi, altar, dan cermin. Perayaan ini dihadiri para ratu, istri-istri orang kaya, pelayan miskin dan Raja Jalaluddin Muhammad juga hadir. Ini kesempatan melihat banyak kecantikan tersebar dalam satu tempat. Kau sudah mendengar kabar terbesar dari perayaan ini? Kali ini Ruqayyah tidak mendekorasi tendanya. Apa itu benar? Aku heran apa masalahnya. Permisi Yang Mulia. Ini belum terlambat. Perintahkan saja aku. Akan kudekorasi tendamu dalam sekejap. Lihat saja nanti. Lihat, Yang Mulia ada di sini, tapi dia tidak peduli. Dia sibuk dengan kebiasaannya. Itu aneh sekali. Pesta akan dimulai dan dia masih santai. Perhatian semuanya. Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah datang. Yang Mulia akan pergi. Bukankah sudah kubilang Yang Mulia akan pergi dari sini? Dia berjalan ke arah tenda Zenat. Sekarang dia ke arah tenda Salma. Dia tidak akan membeli apapun di sana. Coba lihat ini, kau terlihat tampan sekali. Dia terus berjalan. Yang Mulia, kau tidak akan menemukan sepatu sebagus ini lagi. Sepatu ini dibuat untuk kaki seorang raja. Kumohon, pakailah sekali saja. Dia akan langsung menuju tendaku. Ini biasa-biasa saja. Yang Mulia datang ke arah sini.
Seluruh tenda lain didekorasi. Kenapa tendamu tidak didekorasi? Kecantikan itu tidak perlu menghias dirinya sendiri. Ada kecantikan di dalam kesederhanaan yang mulia. Aku hargai kecerdasanmu. Aku tertarik dengan tenda yang berbeda dari yang lain. Sebuah tenda yang tidak dihiasi di tengah-tengah tenda-tenda berhiaskan. Kau sungguh tahu akan aku. Jika ada sesuatu yang berbeda, itu akan menarik perhatianku. Dan aku akan memberikanmu sesuatu. Aku tidak perlu tenda yang berhias-hias seperti mereka itu. Dan aku tahu hadiahku pasti akan sangat istimewa. Hingga kau pasti membelinya. Aku sangat yakin itu. Benda istimewa apa yang kau bicarakan? Pasmina. Aku akan mempersembahkan kain pasmina. Ini adalah karya Kashmir. Tipis dan juga lembut. Aku sudah lihat kain seperti ini di tenda yang lain. Lalu, ada perbedaan antara melihat dan mengetahui. Ini seperti perbedaan. Antara seorang pria dan lukisannya. Jika kau menemukan kain di tenda yang lain, maka aku tidak akan tawarkan. Tapi untuk apa aku membelinya? Kain Kashmir ini bisa membantumu menghadapi udara dingin di Kashmir. Akhir-akhir ini dingin sekali. Aku tidak percaya padamu. Aku harus membuktikan kualitasnya padamu. Hisaplah huka ini sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, kau akan merasakan manfaat dari kain itu. Kelihatannya ini sudah lama sekali. Iya, karena benda kuno itu sangat penting sekali. Baik itu kain, anggur, atau hubungan yang sudah lama. Aku harus hargai kain yang luar biasa ini. Bagus sekali. Berapa harganya? Aku ingin membelinya. 100.000 koin emas. Tidakkah harga itu terlalu tinggi? Jika sang raja menyukai sesuatu, maka benda itu pantas dijual mahal. Sayang kalau tidak dibeli. Kau sungguh banyak akal. Kau tahu kalau aku menyukai sesuatu, maka aku akan mendapatkan bagaimanapun caranya. Tendamu yang dihiasi dan tubuhmu yang dihiasi mungkin akan menariknya sesaat.
Yang Mulia ada di sini untuk membeli barang, bukan tendanya. Kau mendekorasi tendamu, tapi kau tidak punya apapun yang membuatnya senang, bukan? Dan aku tahu apa yang dia suka dan tidak. Tidak ada yang berani mencoba merebut Yang Mulia darimu. Kepasrahan mental dapat takluk oleh ikatan emosional. Hanya cinta yang bisa membebaskan Yang Mulia dari semua belenggu ini. Lihat dan tunggu saja. Dia akan menemui tandingannya suatu hari nanti. Joda? Joda? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang memasak. Nenek ingin mengujiku dan ingin tahu apakah aku bisa memasak atau tidak. Putri Yang Mulia tidak pantas memasak, tapi dia akan segera menikah. Dan saat upacara Mudikai, mempelai wanita harus menyiapkan makanan untuk semuanya. Masakan apa yang sudah kau buat? Aku membuat kersangri, misi roti, gate kasak, dan mogar papat. Dia suka sekali makanan itu. Aku sudah menyiapkan beragam masakan. Oh, kelihatannya enak sekali. Aku jadi ingin mencobanya dulu. Ini terlalu pedas. Ini pedas. Ada apa, Nenek? Kenapa? Kau ini banyak sekali cabai yang kau tambahkan. Aku membuat masakan pedas ini khusus untuknya, Nek. Aku sudah membuat kari yang tidak pedas untuk Nenek. Nenek yang memintaku untuk mengingat apa yang disukai suamiku sebelum memulai memasak. Jadi aku membuatnya pedas karena dia suka pedas. Kau melakukan hal yang benar. Nenek, coba katakan apa Joda lulus dengan ujiannya? Aku yakin Joda akan disayang suaminya nanti. Sudah menjadi tugas seorang istri untuk membuatkan makanan kesukaan suaminya. Silakan cicipi kare yang sudah aku siapkan, Nek. Joda, ini diwali terakhirmu bersama kami sebelum menikah. Aku ingin diwali ini selalu dikenang oleh kita. Lagi pula, pada hari Yamadwitya, kau bisa berpuasa demi saudara-saudaramu. Sebagai imbalan, kau boleh minta apapun. Ayo, Sifani. Yamadwitya, Sujamal. Kenapa kau selalu memikirkan ide-ide aneh itu? Untuk apa kau ingin pergi dan mandi di Sungai Jamuna pada hari Yamadwitya? Itu yang dikatakan pada ayat suci, Ayah. Kenapa kau harus berpuasa demi kepentingan Sujamal? Sujamal adalah seorang pengkhianat. Dia membuka sarung pedangnya untuk menantang kakakmu Bakwandas di depan umum. Joda berpuasa bukan hanya demi Sujamal. Joda ingin berpuasa, semua itu demi kesejahteraan saudara-saudaranya. Tapi aku melarangmu berpuasa demi kesejahteraan Sujamal. Barmal, seharusnya kau tidak benci terhadap Sujamal. Semua keluarga punya masalah, tapi itu tidak berarti kau harus memutuskan hubungan. Kau sudah tahu, Joda dan Sujamal sudah dekat sejak anak-anak. Ini perayaan Joda yang terakhir sebelum dia menikah. Aku tidak tahu apa kita dapat merayakannya bersama lagi. Setelah dia pergi ke tempat suaminya nanti. Jangan keras kepala, biarkan dia puasa. Sungai Jamuna ada di tengah kota Mathura. Untuk mencapai Mathura, kau harus melewati Agra. Agra dikuasai oleh bangsa Mughal. Aku minta tolong jangan khawatirkan itu, Kan Baba. Jagannath, Kan Garsing,
Bakwandas dan aku akan menemani Jodah bersama dengan pengawal kita. Baiklah. Kau tidak boleh menangis pada saat bahagia. Ini tidak baik. Ayahmu sudah memberikan persetujuan. Tersenyumlah. Jodah itu sangat keras kepala. Kenapa dia ingin mandi di Sungai Yamuna? Si Fanny, aku yakin Kak Jodah punya alasan kuat untuk ke sana. Jodah melaksanakan puasa setiap tahun. Kenapa melakukan itu? Karena sebuah legenda. Putri Dewa Matahari bernama Yamuna dan putranya bernama Yamaraj. Yamaraj tidak pernah mengunjungi tempat adiknya. Yamuna tidak senang karena itu. Karena dia biasa mendatangi tempat Yamaraj. Suatu saat, sehari setelah tahun baru, Yamaraj datang ke tempat Yamuna. Yamuna senang sekali dengan itu. Dia menyambutnya dengan gembira. Yamaraj senang dengan sambutannya. Dan dia berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan Yamuna. Yamuna ingin menyelamatkan hidup seorang pangeran. Jadi dia membuat permohonan pada Yamaraj bahwa setiap kakak laki-laki yang mengunjungi adik perempuannya pada hari itu akan diberkahi dengan umur panjang. Yamaraj mengabulkan keinginan Yamuna, maka pada hari setelah tahun baru dirayakan sebagai Yama Dwitya setiap tahun. Kita semua berdoa pada dewa pada saat itu. Apa kau mengerti? Iya, Nenek. Kenapa kau begitu tidak peduli? Kerajaan ini dikuasai kaum Mughal. Kaum Hindu tidak diperbolehkan merayakannya di sini. Kumohon maafkan kami, Mahamangga. Karena Diwali hanya dirayakan sekali dalam setahun. Dan seorang mati sekali dalam seumur hidupnya. Coba pikirkan itu. Kau tidak boleh merayakannya di sini. Kenapa tidak boleh? Kalau kita punya hak merayakan Ramadan dan Idul Fitri, mereka juga punya hak merayakan hari sucinya juga. Yang mulia, aku mohon maaf. Ada perbedaan besar antara mereka dan kita. Maham, kau kelihatannya lupa bahwa saat Jalal masih dalam kandunganku dan mencari perlindungan di Umarkot, kaum Hindu memberiku belas kasih dan menawari perlindungan. Saat itu adalah perayaan Diwali. Kau pun merayakannya bersama mereka. Apa kau ingat? Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Kenapa berhenti bernyanyi? Ayo. Kau benar. Diwali dirayakan setahun sekali. Sama seperti ini juga. Ratu bisa melindungimu. Hanya sekali. Tapi aku akan datang setiap hari. Pilihan ada di tanganmu. Apa kau ingin menyalakan lampunya atau kau
mau menerima akibat karena menentangku. Resam, siapa nama wanita yang dihukum itu? Karena menyalakan lampu pada perayaan Diwali? Dia dibakar hidup-hidup karena melakukan pelanggaran itu. Apa kau mengerti? Aku mohon maafkan aku. Pastikan tempat ini dibersihkan. Aku akan berdoa malam ini di sini. Aku kagum dengan Maham Angga. Dia selalu mendapatkan keinginannya dengan bujukan atau tipuan. Dia menentang perintah ratu. Apa kau mengerti apa yang terjadi? Dengan bantuan Jala, dia menjadi sangat berkuasa. Iya, kau benar sekali. Hanya karena Akbar menghormatinya, dia pikir dia bisa. Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Aku tahu kelemahannya. Semua itu ada di tanganku. Apa itu? Putranya adalah kelemahanmu. Namanya adalah Adam. Ya Tuhan, berapa lama lagi kita harus menerima kejahatan ini? Sakiti dia sedemikian rupa, hingga mereka akan selalu mengingatnya sepanjang hidup. Kalau kalian tidak mau mengikuti keyakinan yang aku anut, maka kalian harus membayar pajak. Kalian semua berada di bawah belas kasihku sekarang. Siapapun yang tidak mau mengikuti harus membayar pajak. Kalian dengar itu baik-baik. Ini tidak adil. Ini sungguh kejam. Kenapa harus kaum Hindu saja yang membayar pajak ini? Kenapa kau sangat tidak adil? Kamilah yang menentukan mana yang tidak adil dan adil. Ucapan kami adalah hukum. Ini tidak adil. Berapa lama lagi kami akan jadi budak? Sampai kau mati. Kau harus lakukan perkataan kami selama kau hidup. Akan kuperjelas diriku. Kalau kau protes lagi, akan kubunuh kau saat ini juga. Kau harus membayar pajak padaku. Maka bunuhlah aku. Setidaknya aku tidak melihat kekejamanmu. Aku bosan membunuh orang seperti kau. Aku punya ide lain untukmu. Katakan, apa kau mengikuti keyakinanku? Jika kau menerima keyakinanku sebagai keyakinanmu, tidak akan ada yang menyakitimu. Dan kau tidak perlu membayar pajak apapun. Kumohon ampunilah aku. Kasihanilah aku. Aku telah memeluk Hindu seumur hidupku, Tuhan. Bagaimana mungkin aku memeluk agama lain? Kumohon ampuni aku. Jadi kau belum siap merubah keyakinanmu? Baiklah, akan kupikirkan hukumanmu.
Tidak, kumohon Tuan. Jangan. Kalau kau tidak menerima keyakinanku, maka dengan terpaksa akan kuhukum cucumu. Tidak Tuan, tolong. Tolong ampuni anak itu. Ampunilah dia. Tuan. Kalian lihat betapa beruntungnya agama yang aku anut. Jika kalian memeluk keyakinanku, tidak akan ada yang menyakiti kalian. Bahkan kalian tidak perlu membayar pajak. Salam Adamkan. Bairamkan telah menaklukkan Raja Rajput Takatmal. Bairamkan akan memenggal Raja Takatmal. Ini hari terakhir dalam hidupmu, Takatmal. Seharusnya kau berdoa pada Tuhan, karena kau telah membantai kaumku. Maka aku akan memenggal kepalamu. Apa kau punya keinginan terakhir? Sebelum aku mati, aku ingin bertemu dengan Raja Jalaluddin Muhammad. Tidak bisa kuizinkan. Di sini aku yang menentukan. Apa maksud ucapanmu itu, Bairamkan? Kau adalah Perdana Menteri dari kerajaan Mughal, tapi kau tidak bisa memberikan keinginan terakhirku. Berani sekali kau meragukanku. Apakah kau akan merasa takut kalau sang raja akan memberikan pengampunan kepadaku? Saat ini aku berada di sini. Katakan, apa yang kau inginkan? Kau telah membantai kaum Bairamkan. Dan kau boleh meminta apa saja kecuali nyawamu. Kematian dibalas kematian. Dan kehidupan dibalas kehidupan. Benar kan? Tentu saja. Karena itulah hukumnya. Baiklah, kau boleh memutuskan akan melakukan apa setelah mendengarkanku. Saat mendiang ayahmu, Raja Humayun ditaklukkan oleh Sher Shah Suri. Dia mencari perlindungan. Akulah yang menolongnya. Aku memberinya rumah dan juga perlindungan. Kalau kau membunuhku, maka kau berlaku tidak adil. Tapi jika aku tidak membunuhmu, aku tidak adil pada Bairamkan. Kaulah yang telah membunuh kerabatnya. Bagaimana dengan imbalan atas kesetiaan pada ayahmu? Kau bilang akan memberikan nyawa atas nyawa. Keputusan ada di tanganmu. Jalal, dia telah berusaha membuatmu bingung dengan cerita karangannya. Dia harus dibalas atas kesetiaannya. Bebaskan dia. Jalal, bagaimana bisa kau lakukan ini? Aku sudah mengumumkan bahwa aku akan memenggalnya. Tidak kan, Baba? Kau tidak bisa melakukannya. Dia menyelamatkan nyawa ayahku. Jika kubiarkan kau membunuhnya, maka rakyat akan berpikir bahwa aku tidak menghormati ayahku. Ampuni dia. Berikan dia ampunan. Kau berusaha keras untuk mengambil tempat ayah sang raja. Tapi kau lupa hanya seorang raja.
yang bisa menjadi ayah seorang raja, seorang menteri, tidak akan bisa menggantikannya.